Shalom, salam damai, salam kasih Tuhan. Selamat malam, selamat mengikuti di dalam renungan doa malam kita pada waktu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini, Engkau berkatilah saat kami mendengar firman-Mu ini, agar kami dapat memahami dan mengerti message yang Tuhan sampaikan kepada kami masing-masing. Dalam nama-Mu kami berserah, amin. Judul firman Tuhan dalam renungan kita pada malam ini adalah Bilha dan Zilpa. Ayat renungan Kejadian 35 ayat 25 dan 26. Anak daripada Bilha, hamba Rahel ialah Dan serta Naftali. Manakala anak-anak dari Zilpa, hamba Lea ialah Gad dan Asher. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Ramai yang mengkritik Alkitab karena menggambarkan poligami, walaupun di kalangan para wira. Orang lain menggunakan kisah-kisah ini sebagai alasan untuk mempunyai lebih daripada seorang istri atau suami. Poligami Yakub seperti contoh yang lain nampaknya jelas bertentangan dengan ajaran Alkitabiah bahwa perkawinan hanya harus antara seorang lelaki dan seorang wanita. Sebelum mempertimbangkan pengalaman Yakub dengan teliti, biarlah kita ingat dua fakta. Pertama, apabila kitab suci menceritakan sesuatu peristiwa, ia tidak semestinya menandakan persetujuannya. Kedua, kita harus ingat bahwa Tuhan sentiasa menghormati kehendak manusia yang bebas untuk memilih, walaupun ini membawa kepada akibat yang buruk. Mengenai Yakub, kita harus ingat bahwa pengalaman keinsafannya berlaku di sungai Yabok, di mana dia bergumul dengan seorang malaikat. Kejadian 32 ayat 22 hingga 31. Di sana dia bertobat dari dosanya. Tuhan menukar namanya daripada Yakub kepada Israel. Pertukaran nama sedemikian sering dikaitkan dengan perubahan radikal dalam kehidupan. Tetapi Alkitab mengatakan Yakub mempunyai anak dengan 4 wanita, saudara perempuan Rahel dan Lea, dan hamba mereka Bilha dan Zilpa, sebelum pengalaman penukarannya. Selepas peristiwa ini, hanya Rahel boleh melahirkan anak. Yakub sebelum ini merujuk kepada Rahel dan Lea sebagai para istrinya. Tetapi selepas peristiwa di Yabok, ketika dia bercakap tentang pengebumian orang yang dikasihinya, Yakub berkata, "Di sanalah Abraham dan Sarah istrinya dimakamkan. Demikian pula istri dan Ishak dan Ribka istrinya. Di sana jugalah aku memakamkan Lea." Kejadian 49 ayat 31. Dia tidak lagi merujuk Lea sebagai istri. Dalam senarai keluarga Yakub yang tertulis di dalam Kejadian 46, Rahel dipanggil istri Yakub ayat 19, manakala yang lain hanya disebut namanya. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa sejak pertemuan dengan malaikat itu, Yakub telah menunjukkan keinsafan sejati dengan meninggalkan poligami. Tuhan mau kita mengikuti kehendak-Nya, dan mengikutinya akan membawa kemakmuran dan kedamaian. Marilah kita belajar daripada pengalaman sukar Yakub dan menyelamatkan rumah tangga kita daripada alat pemusnah setan, yaitu tentang poligami. Semoga kita diberkati dalam renungan malam ini. Kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, berkatilah kami, lindungilah kami, jagai kami dalam keluarga kami, agar kami tidak terjerat dengan setan dan godaannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga kami, anak-anak, istri, suami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.